Kota Batu dikenal dengan wisata alam ataupun wisata keluarga yang sangat cocok untuk liburan di akhir pekan. Namun, Kota Batu mempunyai satu tempat wisata sejarah yang tidak banyak dikenal, yaitu Candi Songgoriti. Candi Songgoriti terletak di dekat Taman Rekreasi Tirta Nirwana Songgoriti. Masyarakat setempat kerap menyebutnya dengan Candi Supo. Meskipun berdekatan dengan tempat wisata, tidak banyak orang pergi ke sana karena kebanyakan fokus wisatawan adalah untuk datang ke Taman Songgoriti ataupun Hotel Songgoriti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di channel YouTube Ben Cetho. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak semua pemirsa channel YouTube Ben Cetho untuk melihat-lihat dari dekat Candi Songgoriti. Candi ini berlokasi di Desa Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu, tepatnya di area pemandian air panas alami Hotel Songgoriti, yang juga berdekatan dengan Taman Rekreasi Tirta Nirwana. Candi Songgoriti merupakan peninggalan Kerajaan Mataram kuno pada abad ke-9 sampai dengan ke-10 atau sekitar tahun 886 Masehi. Candi Songgoriti adalah satu-satunya candi kebanggaan warga Kota Batu. Lokasi Candi Songgoriti sendiri dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2 dan hanya berjarak kurang lebih 15 menit dari alun-alun Kota Batu. Bapak Haryoto selaku juru kunci Candi Songgoriti menceritakan bahwa dulunya di daerah Candi Songgoriti tidak dapat dihuni oleh manusia karena masih berupa kawah panas. Namun setelah Empu Sendok yang merupakan Raja Medang atau Kerajaan Mataram kuno dan juga Empu Supo saat melakukan perjalanan melihat di daerah Songgoriti jika dijadikan sebuah perkampungan sangatlah bagus. Lalu kemudian Empu Supo dan Empu Sendok melakukan meditasi meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Usai melakukan meditasi tersebut, akhirnya mendapatkan petunjuk bahwa daerah Songgoriti tersebut bisa ditempati oleh manusia asalkan kawahnya ditutup dengan sebuah candi, dan kemudian Empu Supo membangun sebuah candi untuk menutup kawah tersebut. Setelah tertutup candi, akhirnya airnya bisa menjadi 3 sumber. Pertama, sumber air panas yang panasnya bisa mencapai 47,5 derajat. Kemudian ada juga sumber air dingin. Dan satunya lagi ada di tengah-tengah candi berupa sumber air yang bawahnya panas tapi atasnya dingin. Seperti yang sudah saya jelaskan, candi ini ditemukan oleh pemerintah Hindia Belanda, tepatnya oleh seorang arkeolog Belanda yang bernama Van Isseldijk pada tahun 1799 Masehi. Kemudian dilakukan renovasi oleh arkeolog Belanda lainnya, yaitu Rik di tahun 1849 dan Brumun di tahun 1863. Selanjutnya Knibel menginventarisasi candi ini dan dilakukan renovasi besar-besaran di tahun 1921, dan yang terakhir dilakukan renovasi di tahun 1938. Bagi wisatawan yang ingin masuk ke area candi, tak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Pertama, menapak di tempat ini akan disuguhkan pelataran dengan rerumputan hijau dan berbagai tanaman. Pemandangan di candi bisa dibilang bagus dan di bagian belakang berhadapan dengan bukit gunung. Usut punya usut, ternyata Candi Songgoriti pertama kali ditemukan oleh pemerintahan Hindia Belanda ketika menduduki kota Malang. Bangunan candi yang ada saat ini merupakan hasil
dari restorasi yang dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1938 sampai dengan 1944. Pertama kali ditemukan bangunan candi ini tidak utuh dan tertimbun tanah. Setelah dilakukan penelusuran dan penelitian, maka jadilah seperti saat ini. Meskipun demikian, bagian candi seperti ada bagian yang hilang dan terkesan tidak utuh. Dasar tersebutlah yang menjadikan candi ini terlihat begitu kecil. Penduduk sekitar candi mayoritas etnik Jawa dan mayoritas beragama Islam. Tetapi masih ada yang meletakkan sesajen, bunga, dan menancapkan dupa untuk berdoa di area candi. Hal tersebut yang terkadang membuat suasana magis dan mistis di candi ini. Selain itu, pada tanggal 1 Suro, warga mengadakan wayangan dan upacara adat di Candi Songgoriti. Candi Songgoriti dikenal juga dengan sebutan Candi Pentirtaan, karena di bawah bangunan candi terdapat sumber mata air. Bagi wisatawan yang ingin merasakan pemandian umum air panasnya, bisa menemukannya di depan bangunan candi. Konon atas alasan ditemukannya banyak mata air, tempat ini semasa silam digunakan untuk mencuci keris oleh para empu pembuat keris. Bagi wisatawan yang tertarik dengan situs bersejarah ini, jangan melewatkan candi ini begitu saja ketika berlibur di Kota Batu. Selain bisa berjalan-jalan, sekaligus bisa belajar banyak sejarah di dalam candi ini. Candi Songgoriti juga pernah diusulkan menjadi salah satu keajaiban dunia. Alasan candi ini diusulkan untuk menjadi keajaiban dunia karena memiliki keanehan. Candi ini didirikan di atas air yang mempunyai suhu panas mencapai 47 derajat Celcius, sementara selisih 1 meter area tersebut mempunyai air yang sama sekali tidak panas. Atas keunikan tersebut, raja-raja Nusantara dan sejumlah negara mengunjungi candi ini. Beberapa negara tersebut diantaranya dari Amerika, Malaysia, Brunei, dan Thailand. Mereka merasa terheran-heran melihat candi ini. Menurut penuturan Pak Haryoto sebagai juru kunci di sini, kandungan sumber air panas di candi ini berbeda dengan tempat lain. Air panas yang di sini mengandung zat besi, baja, dan yodium yang panasnya bisa mencapai 47 derajat Celcius. Kondisi itulah yang dipercaya masyarakat mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Jadi itulah beberapa informasi yang dapat digunakan untuk panduan saat berkunjung ke Candi Songgoriti. Bagi wisatawan yang ingin lebih sekedar berjalan-jalan dan membuahkan pengalaman daerah baru, bisa datang ke tempat ini, apalagi tiketnya gratis. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Untuk kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.